selamat pagi. Pagi. Selamat datang. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 145 ayat 1. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita mempersiapkan hati kita mengangkat pujian kita besar anugerah.
Tuhan supaya memimpin ibadah kami ini. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Salam sukacita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian sukacita kita. Memasuki gerbangnya. Kita mengangkat pujian kita, Tuhan harapanku. Pujian kita. Saramu
ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagi petugas persembahan kami persilakan untuk maju ke depan. Panggilan memberi diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mengangkat pujian persembahan kita betapa hati. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah sebagai alatmu. Inilah kerinduan kami Tuhan sebagaimana adanya kami. Di saat kami memberikan persembahan kami, di saat kami memberikan persepuluhan kami, bahkan persembahan khusus kami, dengan kerelaan hati kami yakin Tuhan menerima persembahan kami. Kami percayakan yang mengelola persembahan ini kiranya Tuhan pakai dengan bijaksana untuk pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di tempat ini. Berkat-Mu limpahkan atas kami sekalian. Di saat kami sudah memberi, kami yakin Tuhan Engkau akan menambah-nambahkan berkat bagi kami, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Belalang-belalang melahap akan Engkau usirkan dari kehidupan kami, dan kami meyakini Tuhan bahwa Engkau selalu dan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah segala seluruh doa permohonan kami. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati persembahan-Mu. Berkati karya-Mu.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita akan mengangkat pujian kita dengan saya. Kiranya firman-Mu berkata atas setiap kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini meneguhkan panggilan kami sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh menjadi saksi dari kebenaran itu. Kiranya Engkau yang membukakan mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti bagaimana kami boleh menjadi saksi Kristus. Berbicaralah Tuhan kepada kami sekalian. Di tengah-tengah kesibukan kami boleh datang di tempat ini untuk boleh dapat mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu meneguhkan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, senang sekali, pasti luar dan luar biasa. Karena kita sadar, kita yakin, walaupun ya Taman Safari Indonesia begitu sangat-sangat sibuk sekali selama 1 minggu ini, senang sekali bahwa kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, kita boleh bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita semuanya.
Senang sekali ada beberapa temannya PV ya, dari Aquila ya, dari Pemulihan Aquila. Senang sekali, selamat datang, boleh bersama-sama dengan kita kembali, bertemu kembali, berjumpa kembali dengan satu harapan kita boleh beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Hingga juga dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di luar, yang ada di YouTube ataupun yang ada di Facebook, biarlah kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, ibadah kita dengan pertolongan yang datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mencoba mencermati bagaimana ketika Tuhan Yesus Kristus mati lalu bangkit. Ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan para muridnya. Mereka merasa kecewa, mereka merasa putus asa, mereka merasa sedih, mereka merasa ditinggalkan sendirian, dan akhirnya mereka ingin kembali kepada kehidupan lama mereka, bekerja sebagai seorang pekerja pada waktu yang lalu sebelum mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita mencoba untuk merenungkan peristiwa ini, ketika Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada hal yang memang ingin Tuhan katakan kepada para muridnya secara khusus, tetapi juga tentunya bagi saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus pada masa sekarang ini. Mari kita lihat bersama-sama Lukas pasal yang ke-24 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya akan menyampaikan, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di slide. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, dan yang terakhir, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini disampaikan kepada para muridnya tentang bagaimana kemenangan Tuhan Yesus Kristus terjadi, bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus terjadi, dan itu diberitakan, ditampakkan secara jelas oleh Yesus kepada para muridnya, sehingga pada akhirnya Lukas menuliskan, engkau adalah saksi dari semuanya itu, dan engkau adalah saksi yang harus memberitakan pertama-tama dari Yerusalem. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan tentang kebenaran apa yang dimaksudkan dengan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, guna kepentingan penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jadi di sini ada satu hal yang patut menjadi perenungan ketika menjadi saksi adalah ia mendengar sendiri, ia melihat sendiri, ia alami sendiri. Sehingga ketika Tuhan Yesus Kristus mengatakan kamu adalah saksi, maka para muridnya sudah mendengar, sudah melihat, sudah mengalami tentang apa yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus ketika dia harus menderita sampai pada sebuah kebangkitan, kemenangan, menampakkan diri kepada para muridnya. Lebih praktisnya, saksi adalah menceritakan tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, dan disampaikan secara benar. Jadi tentunya ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita bersama-sama. Tidak ada yang bisa untuk menolak Alkitab kita, firman Allah, karena firman Allah adalah apa yang diceritakan segala sesuatunya adalah benar. Karena semua dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, orang-orang yang diilhami oleh Allah sudah menuliskan. Dia menjadi saksi dan akhirnya dia memberikan penulisan secara tepat dan secara benar. Tetapi di balik semuanya itu, ketika kita mencoba mencermati, melihat di dalam perjalanan kehidupan yang ada di dunia ini, kita bisa melihat ada orang yang ketika terjadi sesuatu dia bisa menjadi saksi mata, walaupun mungkin dia bisa saja tidak menyampaikan hal yang benar. Ada saksi bisu, dia melihat kebenaran, dia tidak mau menyampaikan kebenaran. Ada saksi palsu, sesuatu
sesuatu yang benar kemudian dijadikan tidak benar. Ada saksi dusta, ada macam-macam saksi tergantung kepada pribadi masing-masing untuk menyaksikan dengan baik dan benar atau dengan tidak baik dan tidak benar. Jadi tentunya ini mewarnai perjalanan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita bicara ada saksi dusta, sebuah kebohongan terjadi pada hari Minggu yang lalu. Nah, hari ini kita merenungkan bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi saksi. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saya membaca artikel dan saya tertarik dengan kota Jayapura. Alkitab bahasa Yali akan diluncurkan di distrik Eleli, Kabupaten Yaliko pada 27 Mei 2018. Sebelumnya Alkitab serupa telah diluncurkan di distrik Anggur dan distrik Apahap Sili, Kabupaten Yahukimo. Alkitab berbahasa Yali rencananya akan dicetak 14.400 eksemplar dan akan dicetak khusus untuk anak-anak berjumlah 4.000 eksemplar. Penerjemahan Alkitab yang semula menggunakan bahasa Jerman ini dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia selama 27 tahun sebelum 2018. Penjabat Gubernur Provinsi Papua pada waktu itu, Sudarmo, menyambut baik penerbitan Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa Yali yang merupakan salah satu suku besar di daratan bumi Cendrawasih. Dia mengatakan, saya baru kembali dari Yahukimo menyaksikan perayaan ke-57 tahun pekabaran Injil di Anggrek dan menyaksikan penerbitan Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa Yali. Bayangkan, sebelumnya Alkitab itu berbahasa Jerman, kemudian diterjemahkan ke bahasa Yali. Ini luar biasa, kata Sudarmo di Jayapura 21 Mei 2018. Dia mengatakan, ia berharap dengan penerbitan Alkitab berbahasa Yali dapat menjadikan pegangan oleh masyarakat setempat dalam melaksanakan ibadat. Terlebih, isi Alkitab harus dipahami serta dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seorang pejabat gubernur sangat-sangat setuju dan menyampaikan tentang bahasa Alkitab dari bahasa Yali yang boleh diakui, yang boleh disampaikan, supaya secara jelas, cermat, teliti orang-orang masyarakat yang ada di sana, yang ada di Jayapura itu bisa mencerna apa yang bisa dilakukannya didasarkan kepada bahasa mereka. Sebuah kebenaran yang harus disampaikan secara kembali kepada Allah bahasa mereka. Dan akhirnya mereka memahami, mereka mengerti. Rasanya ini juga menjadi bagian yang penting bagi kita bersama-sama. Seberapa besar sepengetahuan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, benar-benar sadar, ngerti, tahu persis tentang siapa Yesus itu. Sehingga ketika kita bersama-sama mencoba melihat bagaimana kita bisa menjadi saksi yang baik, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi saksi yang terbaik di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada tiga perkara penting bagi kita bersama-sama kalau kita ingin menjadi saksi yang baik. Yang pertama, setiap umat Tuhan harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit untuk umat manusia. Setiap umat Tuhan harus menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang menebus dosa umat manusia. Setiap umat Tuhan harus sudah mengalami kuasa Yesus di dalam hidupnya dan menyampaikan kuasa Yesus itu kepada semua manusia. Mari kita akan renungkan bersama-sama satu persatu. Kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang ke-46. Ayat 46 mengatakan, katanya kepada mereka. Secara jelas ayat 46 ini mengatakan Yesus Kristus berkata kepada para muridnya secara jelas supaya mereka mengerti bahwa sesungguhnya mereka tahu dari awal sampai pada saat bersama-sama dengan Yesus, sampai pada saat Yesus mati, sampai saat Yesus dikuburkan, sampai saat Yesus bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, sehingga Yesus mengatakan Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada
bersama-sama dengan Yesus. Yesus menyampaikan sebuah kebenaran tentang penderitaan Mesias, tentang kebangkitan Mesias. Dan itu tidak disadari, hanya sebatas penderitaan dan kematian. Dan akhirnya dia lupa tentang kebangkitan yang seharusnya menjadi iman daripada kehidupan para muridnya. Sehingga Yesus kembali menampakkan diri. Itulah sebabnya para muridnya harus percaya secara benar tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyampaikan kepada para muridnya tentang firman Tuhan secara jelas. Sehingga dengan demikian Yesus ingin menunjukkan kepada para muridnya supaya para muridnya tahu bukan hanya sekedar Mesias itu menderita mati di atas kayu salib, tetapi Mesias yang mati di atas kayu salib itu adalah Mesias yang bangkit, Mesias yang hidup, Mesias yang sudah diberitakan dan tertulis di dalam firman Allah. Sangat jelas sekali bagi kita bersama-sama. Ketika kita ingin menjadi saksi-saksi Kristus yang baik, tidak bisa tidak, saudara dan saya harus percaya tentang Yesus Kristus. Saudara dan saya harus percaya kepada firman Allah. Firman Allah memberitahukan tentang Yesus Kristus yang akhirnya saudara dan saya percaya. Para muridnya percaya, saudara dan saya percaya Yesus menderita untuk saudara dan saya. Dan saudara dan saya percaya Yesus hidup, bangkit, dan akan naik ke surga, dan akan menjadi tempat bagi orang yang percaya. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Sehingga Yesus mau menyampaikan kepada para muridnya, kepada saudara dan saya, betapa pentingnya iman kita kepada Yesus Kristus, betapa pentingnya keyakinan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepastian bukan hanya pada titik penderitaan, tetapi pada titik kehidupan yang akan datang, yang ada di dalam diri Yesus Kristus walaupun Yesus menderita. Apakah ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita bersama-sama? Kembali saudara sekalian, dunia diwarnai dengan saksi-saksi dusta. Ada banyak kebohongan-kebohongan yang ada di luar sana yang bisa menawarkan sesuatu yang menarik di dalam diri kita. Yang terkadang tawaran-tawaran kenikmatan dunia itu akhirnya membuat kita mengabaikan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menyadari ada banyak kejahatan, ada banyak pencurian, ada banyak hal-hal yang luar biasa di luar sana yang bisa saja kita terlibat dan terhisap di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jikalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, semestinya iman dan keyakinan kita yang sungguh kepada Tuhan akan menghalau segala sesuatu yang bisa membuat kita terhisap dalam kenikmatan dunia yang membawa kepada dosa, kepada Allah yang sangat menjijikkan. Dosa apapun itu, sesuatu yang menjijikkan Allah, dan tentunya kita tidak mau ada di dalamnya. Ketika kita menjadi saksi tentang Yesus Kristus, tetapi kita masih terhisap di dalam situasi yang tidak baik dalam hidup kita, justru kita akan menjadi batu sandungan bagi orang yang mendengar. Saksi yang terbaik adalah yakin Yesus yang mati, Yesus yang bangkit untuk umat manusia sudah kita yakini dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-47, sekali dikatakan, dan lagi dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan selanjutnya, berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Orang-orang yang ingin menjadi saksi yang terbaik
memberitahukan informasi tentang kebenaran, supaya kamu adalah saksi dari semuanya itu, maka kamu harus yakin akan firman Allah. Kamu yakin bahwa Mesias yang mempercayai Yesus yang adalah Tuhan memberikan kehidupan bagi para muridnya, dan tentu itu menjadi sebuah kesaksian bagi kita bersama-sama. Jika kita yakin tentang firman Allah adalah ya dan memberikan kehidupan, berita tentang Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang mati dan bangkit yang kita yakini, maka seharusnya kita menyadari bersama-sama apa yang disampaikan firman Allah haruslah kita lakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, yang hidup itu, berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan. Itulah sebabnya bagian yang kedua, saudara sekalian. Tolong Mbak. Baik, sampai di sini aja. Saudara, setiap umat Tuhan harus menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang menebus dosa umat manusia. Ini menjadi kunci bagi kita bersama-sama. Bukan hanya sekedar yakin dan percaya firman Allah adalah ya dan hidup. Bukan hanya yakin kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, tetapi secara pribadi ketika kita ingin menjadi saksi, maka kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan pengampunan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus memberitahukan tentang bagaimana kita mengubah sikap hidup kita yang tidak baik menjadi baik, sehingga dikatakan berita tentang pertobatan. Pertobatan adalah perubahan sikap. Perubahan sikap dari yang tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik menjadi semakin baik. Perubahan secara total, bukan 360 derajat ya. Kalau 360 derajat dari 1 titik 0 derajat kita melakukan sesuatu yang salah, sampai kepada 360 derajat lagi kita akan melakukan hal yang salah. Tetapi perubahan total adalah 180 derajat, 0 sampai 180 derajat titik, sebuah perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ada banyak warna-warni kembali dunia ini menawarkan kenikmatan. Free sex ada di mana-mana. Korupsi, tipu sana tipu sini ada di mana-mana. Kebohongan ada di mana-mana. Persoalan kehidupan kita yang penting kita nikmat, tetapi kita tidak tahu bahwa itu sesuatu yang menjerumuskan kita dan dosa bisa terjadi. Mari kita cermati bersama-sama. Ketika Tuhan mengatakan berita tentang pertobatan, Tuhan mau kita ada murid-murid yang berubah dari kepedihan, kesedihan, dari ketidakmampuan untuk melihat karya Tuhan. Para muridnya diminta untuk melihat karya Tuhan yang ajaib. Kekecewaan digantikan dengan penuh sukacita, sukacita surgawi oleh karena menyaksikan karya Tuhan yang ajaib, yang tentunya itu menjadi bagian titik awal bagi kita. Memang dosa tidak pernah lepas dari diri kita, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang rindu untuk melepaskan dosa dari diri kita. Berita tentang pertobatan dan akhirnya berita tentang pengampunan. Kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita datang mengaku kepada Tuhan, Tuhan aku salah, aku sudah berbuat dosa, aku tidak mau melakukan dosa ini lagi Tuhan. Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita semuanya, kepada para muridnya, kepada saudara dan saya, sehingga ketika pada titik pertobatan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, pada titik ketika pengampunan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita bersama-sama bisa merasakan betapa dalamnya, dahsyatnya, lebarnya, panjangnya kasih Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, sehingga pada akhirnya ketika kita ingin menjadi saksi yang terbaik, maka kita harus sadar Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya. Oleh karena Tuhan sudah menebus dosa saya, maka apa yang harus saya lakukan?
Tuhan kembali mengatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Kepada siapa? Kepada segala bangsa. Bukan hanya satu suku, tetapi kepada segala bangsa. Siapa yang diminta? Para muridnya. Apakah saudara dan saya adalah murid Yesus? Kalau saudara dan saya adalah murid Yesus, maka Tuhan mengatakan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Yesus menyampaikan pengampunan dosa menjadi penting untuk menikmati kehidupan yang ditebus buat diri sendiri. Tetapi bukan sampai di situ. Buat diri sendiri, tetapi juga buat orang lain. Kita semua yang sudah merasakan pertobatan dan pengampunan, semestinya kita semua harus siap menjadi saksi untuk umat manusia. Dimulai dari mana? Kembali dikatakan Yerusalem. Firman Tuhan Yesus menyampaikan di Yerusalem menampakkan diri supaya para muridnya menjadi saksi di mana saudara berada. Di lingkungan yang terdekat, keluarga kita. Di lingkungan yang lebih luas lagi, lingkungan sekitar kita. Bahkan mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita. Apakah kita bisa menjadi saksi yang terbaik? Yang ketiga atau yang terakhir, kembali firman Tuhan mengatakan kamu adalah saksi dari semuanya. Setiap umat Tuhan harus sudah mengalami kuasa Yesus di dalam hidupnya dan menyampaikan kuasa Yesus itu kepada semua manusia. Umat Tuhan, para muridnya harus sudah mengalami kuasa Yesus di dalam hidupnya. Umat Tuhan, para muridnya harus menyampaikan kuasa Yesus itu kepada semua manusia. Saudara dan saya, para muridnya adalah murid-murid Yesus yang mengasihi Yesus, yang mengerti tentang Yesus. Tetapi saudara dan saya adalah juga para murid yang sungguh-sungguh sudah menikmati kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Para murid yang menyaksikan dan mengalami akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Saudara dan saya dan juga kita semua tentunya juga mengalami hal yang sama. Kenapa saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita tidak mengalami kuasanya dalam hidup kita. Kamu adalah para murid yang sudah merasakan betapa dahsyatnya kuasa Yesus sebelum dan sesudah bangkit. Bahkan sampai pada saat dia ada di surga. Kemudian pada akhirnya mengutus pribadi Roh Kudus di dalam dunia ini, di dalam kehidupan saudara dan saya, mengalami kekuatan, kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Bukankah itu adalah kuasa yang datangnya dari Tuhan? Saudara dan saya adalah para murid yang seharusnya sudah merasakan dan menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Apakah kita merasakan kasih Tuhan? Apakah kita merasakan kuasa Tuhan? Sangat disayangkan sekali kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak pernah merasakan kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan. Seharusnya kita mengalaminya, dan di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan itulah membuat kita bisa menyaksikan betapa hebatnya Tuhan kita yang boleh ada dan kita yakini, dan orang-orang lain boleh melihat kehidupan kita penuh dengan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah kita menyadari bahwa kita adalah saksi Yesus Kristus? Banyak noda dan dosa yang mewarnai kehidupan kita. Menjadi saksi berarti berani berubah dari yang tidak baik dan menjadi baik, sehingga orang menyaksikan hidup kita adalah murid Kristus Yesus. Perubahan hidup yang ada di dalam diri kita akan menghasilkan kekuatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang kita rasakan dan kita nikmati dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Cinta
kasih Tuhan yang kita rasakan dan selalu kita alami akan membuahkan kesiapan kita semua untuk semakin mencintai Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya sebuah tantangan bagi kita bersama-sama hari ini. Saksikan hidupmu kepada keluarga, saksikan hidup kepada lingkunganmu, saksikan hidupmu kepada siapapun tentang apa yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi. Mari kita menjadi saksi Kristus. Bukan saja melalui ucapan kita, tetapi melalui juga tindakan kita. Hari lepas hari kita dilihat adalah saksi Kristus yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita responi bersama-sama dengan Tuhan hari ini. Tuhan, inilah hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Kau adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan, inilah hidupku. Biar boleh menjadi respon kita. Firman Tuhan. Segala
rencana-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Melalui dari pribadi kami yang boleh berubah menjadi pribadi yang baik, yang memuliakan Tuhan. Kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan keluarga kami, lingkungan sekitar kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tempat tinggal kami, dimanapun kami berada Tuhan. Seperti firman-Mu yang mengatakan kepada para murid, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan biar itu juga boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Aku, saya, kita semua adalah saksi dari pengharapan tentang Yesus Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Ubah hidup kami, bukan hanya sekedar kata-kata kami yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tetapi sikap hidup kami boleh menjadi saksi yang hidup dimanapun kami berada. Hidup kami menceritakan tentang kasih Tuhan. Hidup kami menceritakan tentang kuasa Tuhan. Hidup kami menyaksikan Tuhan hidup di dalam hidup kami. Jika orang yang menyaksikan kami menyaksikan Yesus hidup, berkuasa dan kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan supaya kami tetap yakin kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, firman Allah yang adalah ya dan amin buat kami. Berikan kekuatan bagi kami supaya kami menyampaikan, menjadi saksi Kristus kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Pakailah kami di tempat di mana kami berada. Bahkan ketika kami memiliki pergumulan-pergumulan hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang hidup di dalam hidup kami. Engkau yang juga akan campur tangan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Berikan rencana-rencana-Mu yang indah dalam pergumulan kami. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Ketika semua sudah merasakan pulang kampung mudik sampai kembali untuk bekerja, berikan kekuatan kesehatan penuh. Ketika kami bertemu dengan orang-orang yang sudah mudik, bahkan betapa ramainya, kami boleh dikuatkan dengan kekuatan dan kesehatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati umat baptis Indonesia. Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia. Engkau memberkati para pendeta, gembala sidang hamba Tuhan, supaya mereka tetap juga kuat untuk menyampaikan berita tentang kasih Tuhan. Keluarga-keluarga pendeta, gembala, Tuhan memberkati mereka semua. Bahkan seluruh umat Kristiani yang ada, Tuhan terus kuatkan supaya tetap yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Taman Safari Indonesia yang sudah Tuhan berkati betapa luar biasanya selama 1 minggu, 2 minggu ini. Kiranya itu semakin terus boleh menjadi sarana kami menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui satwa, melalui flora, melalui pertunjukan-pertunjukan, kemudian juga melalui permainan-permainan. Semuanya sarana dipakai secara luar biasa dijauhkan dari kecelakaan. Tetapi mereka menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, terus mencukupi segala kebutuhan dan keperluan operasional dari Taman Safari Indonesia Group. Tuhan memberkati dari pimpinan, staf, sampai pada semua karyawan. Tuhan memberkati. Bahkan kami semua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Safari Park Baptis Fellowship bersama dengan aktivitas-aktivitas yang ada, Tuhan berkati. Terima kasih Taman Safari Indonesia yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Tempat ini menjadi tempat sarana kami beribadah dan menyembah Tuhan. Dan itu boleh juga dapat dimanfaatkan umat Kristiani yang ada di Taman Safari Indonesia di Bogor ini, memanfaatkan tempat ini menjadi tempat mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa pergumulan kami. Pada akhirnya ketika kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh ketika bertemu dengan orang lain, kami menjadi saksi
dari semua kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh dapat menikmati berkat kasih-Mu dalam hidup kami. Pada akhirnya kami ingin mengakhiri ibadah kami. Mohon kiranya berkat-Mu Tuhan tercurah atas kami sekalian. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan menyertai hidup kita semuanya, diberkati selalu dalam keadaan apapun, dikuatkan, diberikan keberhasilan, diberikan keuntungan, diberikan kesehatan, diberikan kesanggupan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan selalu menuntut hidup kami, bahkan Engkau selalu memberkati kami. Dan ketika Engkau memberkati kami boleh belajar untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha